Shalom, shalom, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah suasana yang luar biasa. Terlebih kita bisa berjumpa untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya percaya Anda sudah tidak sabar untuk bersama-sama kita belajar dari sebuah kebenaran firman. Kita masih terus dalam topik membicarakan soal makna dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan tentunya kepada kita sekarang. Dan sebelumnya, sebelum kita lebih jauh, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita untuk menyebutkan dan mengucapkan doa ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan doa ini. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami sangat kaya dengan makna. Dan doa Bapa kami ini memiliki pesan yang sangat pribadi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tentunya kepada Anda dan kepada saya juga. Amin. Saat ini dari kalimat ini saya ingin menyampaikan ada dua pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Yesus yang saya coba dapatkan saat saya coba melihat, menggali sebuah kebenaran yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang saya ingin bagikan buat saudara hari ini. Yang pertama dari kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama saudara, Bapa di sorga sanggup dan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapa di sorga itu sanggup dan mau mengampuni segala kesalahan dan segala dosa-dosa kita. Ketika Yesus mengajarkan dengan sebuah kalimat, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Itu artinya Yesus ingin menyampaikan sebuah kebenaran kepada saudara dan saya. Bahwa Allah Bapa di sorga yang penuh dengan kekudusan itu mau dan mampu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Tidak ada yang sanggup memberikan ampunan dan maaf yang menguduskan saudara, yang menyucikan saudara dan saya dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Hanya Dia. Di dalam Yesaya pasal pertama ayat 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selanjutnya firman Allah yang berkata dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Haleluya. Yesus ingin saudara mengetahui dengan benar bahwa dosa dan segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kerap kali membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Namun saat dosa itu kita akui, saat kita datang kepada Allah, maka segala dosa dan pelanggaran kita akan diampuni olehnya. Amin. Bukan pendeta Joner yang berkata Anda akan diampuni, tetapi memang firman Allah yang berjanji, yang mengatakan bahwa Anda pasti diampuni. Dan Allah mampu mengampuni saudara. Allah bisa mengampuni saudara. Dari dalam perjanjian lama kerap kali Allah ingin membuat manusia itu menjadi kembali pulih dengan segala korban yang diatur oleh Allah sendiri.
Namun katanya korban itu pula lah yang membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk menjadi korban sekali untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Karena kenapa? Hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang mampu. Dan karena Dia mau, maka yang diinginkannya kepada kita hari ini adalah Anda harus sadar segala dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah. Amin. Saudara, sebentar lagi bulan Desember ini mengingatkan kita sebuah peristiwa di mana Allah sungguh-sungguh menyatakan kasih-Nya kepada dunia, kepada Anda dan saya. Dia lahir hanya untuk mati. Yesus datang hanya untuk mati, saudara. Tidak ada cita-cita yang ada di dalam Yesus. Tidak ada target, tidak ada visi selain daripada untuk mati di salib menggantikan saudara. Karena kenapa? Dia mau dan Dia mampu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Yesus ingin mengajarkan kepada saudara dan saya. Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya pada saat itu bahwa Bapa di sorga mampu dan Dia mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Sambutlah momen Natal ini, jangan sampai pandemi membuat kita menjadi kendor dalam merayakan sebuah kasih yang pernah diterima oleh dunia ketika Allah mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Syukuri Natal ini dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan mungkin baju baru. Mungkin tidak bisa hangout kemana-mana. Mungkin kita tidak bisa kumpul dengan keluarga. Mungkin kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan Natal yang meriah. Tapi kali ini syukuri, nikmati sebuah peristiwa yang pernah Allah lakukan kepada dunia. Yaitu Dia lahir hanya untuk mati. Untuk apa? Menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kenapa? Karena Dia mau dan mampu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita kecuali darah Yesus. Dan Dia mau. Apa yang menjadi kesalahan saudara? Apa yang menjadi dosa saudara? Jangan hidup di dalam intimidasi. Mungkin memang pernah kita melakukan hal-hal yang salah. Kita pernah melakukan hal-hal yang keliru di hadapan Allah. Namun firman-Nya berjanji saat kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia, akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Hanya ada satu perkara hari ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa Allah mampu, Dia mau mengampuni, menguduskan, menyucikan kita yang datang bermohon untuk minta ampun kepadanya. Amin. Yang kedua, saudara, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalimat selanjutnya, seperti kami juga, perhatikan saudara, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, hal yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Namun, perhatikan, namun bercermin kepada diri sendiri, bahwa kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, ketika kita minta ampun kepada Allah, kita juga harus bercermin kepada diri sendiri. Apakah kita juga dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain? Tentu setiap orang mau agar dosa-dosanya diampuni, betul? Dan tentu kita mau anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan bagian yang harus kita lakukan? Yaitu apa? Mengampuni orang lain. Amin. Karena begitu pentingnya pengampunan ini, karena begitu pentingnya pemahaman tentang mengampuni sesama, seperti ketika kita minta ampun kepada Bapa di sorga, hal yang sama juga harus kita lakukan kepada orang lain. Maka dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, Yesus harus menekankan ini, karena bagi Yesus ini penting untuk kita ketahui. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, perhatikan,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Begitu pentingnya buat Allah bagaimana kita dapat mengampuni orang lain. Saya percaya bahwa Anda setuju dengan pernyataan bahwa mengampuni adalah hal yang sulit dan butuh kekuatan khusus. Betul? Ketika ada seseorang menyakiti kita, telah meninggalkan luka, telah meninggalkan bekas yang amat mendalam. Mungkinkah itu orang tua kita, papa mama kita? Mungkinkah itu saudara-saudara kandung kita? Mungkinkah itu bisa saja ibu mertua kita, bisa saja anak mantu kita, bisa saja tetangga kita, bisa saja atasan kita, bisa saja rekan kerja kita, atau siapa saja bisa datang untuk menyakiti hati kita. Namun hari ini kebenarannya ingin datang kepada kita, mengoreksi kita kembali bahwa pengampunan akan terjadi bagi diri kita saat kita bercermin pada diri sendiri, apakah kita juga mengampuni orang lain. Menjadi orang Kristen yang percaya akan kuasa pengampunan Kristus tidaklah cukup. Kita harus melakukan langkah konkret dari pengampunan itu sendiri, yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Satu kali Petrus secara pribadi menanyakan kepada Yesus, berapa kali dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Berapa kali dia harus mengampuni saudara-saudaranya telah bersalah kepadanya. Malah Petrus menawarkan sebuah angka. Dia katakan gini, apakah saya harus mengampuni mereka 7 kali? Namun Yesus memberi jawaban yang sangat luar biasa. Ya, Yesus memberikan jawaban dengan begitu lugas, dengan begitu baik, sehingga Petrus sendiri akhirnya tercengang dengan sebuah kebenaran yang harus diketahui, bahwa ternyata tidak hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wow, 70 kali 7 kali. Ketika Petrus menawarkan, apakah saya harus mengampuni saudara saya sebanyak 7 kali? Namun Yesus menjawabnya dengan elegan, dengan berkata, tidak Petrus, tapi harus 70 kali 7 kali. Wow. Ada banyak pengajar Alkitab yang menghubungkan kalau 70 kali 7 itu penghitungan matematika kita udah pasti 490 kali. Ada banyak pengajar Alkitab menghubungkan angka 490 ini dengan kata Ibrani tamim. Ya, 490 itu tamim yang artinya sempurna, tak bersalah. Artinya kalau diterjemahkan secara bebas, saat kita mengampuni orang lain tidak hanya 7 kali, tidak hanya 1 kali, tidak hanya 10 kali, tidak hanya 100 kali, tapi sempurna. Berapa kali? Selama orang itu menyakiti hati kita, kita harus selalu terbuka untuk mengampuni mereka. Sama seperti ketika kita datang kepada Bapa, kapan saja kita minta ampun kepadanya. Setiap dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepadanya. Dia dengan begitu berbesar hati menerima kita dan mengampuni kita. Hal yang sama juga harus kita lakukan kepada orang lain. Pada saat itu, untuk menjelaskan angka 70 kali 7 kali itu kepada Petrus, dia memberikan sebuah perumpamaan yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 35. Saudara bisa baca dengan detail, tapi saya coba menjelaskan dengan singkat. Katanya ada seorang hamba yang jahat sedang berhutang kepada seorang raja. Hutangnya itu ada 10.000 talenta. Seorang hamba yang jahat datang kepada raja untuk bermohon supaya hutangnya yang 10.000 talenta itu dihapuskan. Raja bisa melihat bahwa orang ini tidak akan mungkin dapat melunaskan hutangnya jika dia harus menjual rumahnya, jika dia harus membuat anak-anaknya atau istrinya budak bagi orang lain, mencari upah berpuluh-puluh tahun sampai dia mati pun 10.000 talenta itu tidak akan mungkin dapat dilunasi olehnya. Sehingga ketika dia datang kepada raja itu, maka raja itu melihat kemampuannya tidak ada akhirnya, raja itu memberi ampun kepadanya. Sehingga 10.000 talenta itu dihapuskan begitu saja. Namun saat dia pulang dari raja itu, dia kembali ke rumahnya.
Dan di rumahnya ada seorang yang datang untuk memohon minta ampun dan juga minta maaf karena dia tidak dapat melunaskan hutangnya yang hanya 100 dinar. Jadi ternyata si hamba yang jahat ini, selain dia berhutang kepada seorang raja, ternyata dia mungkin juga punya harta yang akhirnya dia piutang kepada orang lain. Dan salah satunya ada orang yang berhutang kepada si hamba yang jahat ini sebanyak 100 dinar. Tapi orang ini merasa juga kedudukannya sama. Kalau dia tidak dapat melunasi 10 talenta itu, dia juga tidak dapat melunasi yang 100 dinar saja. Dan pada saat itu hati si hamba yang jahat begitu jahat katanya. Sehingga dia bilang, kalau kamu tidak dapat membayar 100 dinar itu, kamu harus masuk ke dalam penjara. Dan apa yang terjadi, saudara? Si raja yang telah mengampuni hamba yang jahat yang telah dilunaskan hutangnya 10.000 talenta itu, lalu dipanggil dan dia berkata, aku telah mengampuni kamu 10.000 talenta hutangmu, namun hanya karena 100 dinar kamu memasukkan orang itu ke dalam penjara. Saat ini juga kamu harus dihukum sampai kamu dapat melunaskan hutangmu. Dan sudah bisa ditebak, orang itu pasti mati dalam penjara. Sudah bisa ditebak, semua keluarganya akan mati. Karena kenapa? 10.000 talenta tidak akan dapat dibayar. Apalagi kalau ditentukan waktunya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Saudara, saya coba memberikan, ya, saya iseng-iseng. Saya pikir apa yang dimaksud dengan ketika Yesus memberikan perumpamaan seorang hamba yang jahat yang diampuni dosanya atau yang diampuni hutangnya 10.000 talenta itu, lalu dibandingkannya 100 dinar. Sebenarnya apa sih? Saya coba menggali dengan semampu saya. Saya iseng-iseng menerjemahkan angka yang diberikan oleh Yesus tentang 10.000 talenta dan 100 dinar itu. Saya mendapati bahwa satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar. Itu artinya kalau 10.000 talenta hutang si hamba yang jahat ini kepada raja ini, itu artinya 60 juta dinar. Ya, jadi satu talenta itu 6.000 dinar. Lalu kalau dihitung dengan jumlah hutang si hamba yang jahat ini, yaitu 10.000 talenta, itu artinya 60 juta dinar. Sementara ada orang yang datang kepadanya untuk minta ampun supaya dihapuskan hutangnya yang hanya 100 dinar. 60 juta dinar dibanding dengan 100 dinar. Ya ampun gitu ya. Yang 60 kamu sudah diampuni, masa yang 100 aja kamu tidak dapat memberikan pengampunan kepada orang lain? Lalu saya coba terjemahkan dengan angka yang kita tahu sekarang. Jika itu dirupiahkan. Coba, ini menjadi bombastis banget ini. Kenapa kita harus mengampuni orang sebanyak 70 kali 7 kali? Lalu saya coba begini, saudara. Saya coba menerjemahkannya dalam angka sekarang. Saya menemukan bahwa firman Tuhan berkata bahwa satu dinar itu sama dengan gaji 1 hari. Zaman itu. Berarti kalau 100 dinar itu berarti orang itu harus bekerja sebanyak 100 hari. Nah, kira-kira gitu ya. 1 dinar itu upah kerja 1 hari di zaman itu. Itu berarti kurang lebih 3 bulan setengah dia harus kerja baru bisa lunas. Gitu ya. Itu hutangnya yang 100 dinar kepada hamba yang jahat ini. Kalau kita hitung-hitung dengan rupiah kita sekarang, let's say bahwa UMR sekarang Jakarta kita bulatkan 4 juta, ya. 4 juta nih. 4 juta. Kalau saat itu 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Kalau kita sekarang let's say 4 juta UMR di DKI, lalu itu jika dibagi 25 hari kerja, maka ditemukan angka Rp160.000 1 hari. Betul ya? Rp160.000 1 hari untuk upah 1 hari. Artinya jika 100 dinar jika dirupiahkan, perhatikan, jika yang 100 dinar itu dirupiahkan, maka jumlahnya, hutangnya itu 16 juta. Orang yang datang kepada hamba yang jahat ini yang ingin diampuni dosanya, yang ingin diampuni, dilunaskan hutangnya itu hanya 16 juta. Lalu bagaimana dengan hitungan
yang 10 talenta. Tadi kita sudah pahami bahwa 10 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Dan jika dikalkulasikan dengan upah minimum regional UMR sekarang 160.000 satu hari, itu sama dengan 9,6 triliun. Wah, saudara, 9,6 triliun hutangnya kepada raja itu diampuni loh. Ini hamba yang jahat nih. Hamba yang jahat ini punya hutang 9,6 triliun. Lalu si raja itu bilang, ya udahlah, kamu sampai mati pun gak akan bisa melunasi itu. Apapun yang kamu punya udah nggak mungkin kamu melunasi 9,6 triliun. Itu kalau diuangkan itu kita bisa beli apa ya? Beli emping, beli apa? Beli makanan, beli permen. Wah, kita bisa berpesta pora mungkin 3 turunan gitu ya. 9,6 T saudara, triliun. Itu semuanya dilunaskan. Tapi giliran ada 16 juta. Ada orang yang berhutang kepada si hamba yang telah dilunasi hutangnya ini. Dia punya hutang 16 juta. Wow, 9,6 triliun diampuni. Lu cuma 16 juta lu masukin dia ke dalam penjara. Ini yang membuat si raja ini begitu gondok, begitu marah. Kenapa? Yang 9,6 triliun gua ampuni, yang 16 juta kamu gak bisa maafkan. Kerap kali kita melakukan hal yang sama. Bukankah kuasa darah Kristus tidak dapat kita bayar dengan uang? Tidak ada sesuatu yang sanggup untuk membayar pelunasan yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Hitung dengan triliun, hitung dengan uang, gak akan bisa, saudara. Lalu bagaimana dengan ketika ada orang yang bersalah kepada kita? Mungkin memang dia sengaja atau memang dalam ketidaksengajaannya, dalam kebodohannya, dalam keteledorannya, akhirnya dia menyakiti kita dengan perkataannya, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Saudara, ini yang dimaksud oleh Yesus 70 kali 7 kali. Ketika Yesus harus mati di kayu salib, tidak mudah untuk Yesus tergantung di kayu salib. Tidak mudah bagi Allah untuk mengambil keputusan lahir hanya untuk mati. Karena dia tahu kita tidak akan pernah bisa membayar hutang dosa kita. Itu sebabnya Yesus mau. Ketika kita telah menerima pengampunannya, kita harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Amin. Saya tahu, sama kita sebagai manusia biasa. Nggak mudah memberikan maaf. Mungkin kadang-kadang kita bilang, 3 kali cukup ya. Saya udah 3 kali maafin kamu ya. Keempat kali, awas lu. Ya kan, 3 kali. Kadang-kadang kita berpikir, aduh ini orang dablek amat, udah diampuni, udah dimaafkan, lakukan hal yang sama, diampuni, dimaafkan. Sampai berapa kali Petrus, kita mungkin gak sampai seperti Petrus yang diberikan angka 7 kali. Kita jauh dari Petrus. Tapi itulah, kita harus melakukan itu. Supaya apa? Jika Bapamu yang di sorga itu ingin mengampunimu, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita hitung-hitungan tadi, jika 9,6 triliun itu dihapuskan, masa yang cuma 16 juta kita tidak bisa hapuskan? Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, ini lukanya ini begitu berat, membuat hidup saya menderita, telah mencemarkan nama baik saya, telah membuat hidup saya buruk dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya kepada saudara, seburuk apapun penilaianmu terhadap orang lain, Anda tidak akan lebih benar jika berhadapan dengan Allah. Seburuk apapun perbuatan orang lain kepada kita, Anda tidak menjadi lebih benar ketika kita berhadapan kepada Allah. Amin. Artinya, kita harus bertamim 490 kali. Sempurna. Tidak ada kata cukup dalam memberikan pengampunan. Saudara, mungkin saudara bilang begini, Pak Pendeta, luka ini sangat pahit, meninggalkan bekas yang sangat sulit untuk saya lupakan. Menyebutkan nama dan membayangkan wajahnya saja, saya merasa begitu terpukul, begitu sakit.
Kita memiliki pengalaman-pengalaman itu mungkin dari orang tua kita, dari kekasih-kekasih yang kita anggap sahabat dan lain sebagainya, dari siapapun mereka. Alkitab mengajarkan saudara dan saya, kita harus berbeda dari dunia. Kalau dunia ini berkata cukup 3 kali, Anda tidak bisa berkata cukup. Harus selalu dan selalu. Bagaimana saya mampu, Pak Pendeta? Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni mereka yang sudah bersalah kepadaku? Bagaimana mungkin? 16 juta itu sangat berharga buatku, mungkin kita bilang begitu. Bagaimana mungkin saya dapat memaafkan dia, Pak Pendeta? Hidupku telah dirusak olehnya. Dengan kekuatanmu, engkau tidak mampu. Dengan kekuatanku pun, kita sama sekali tidak akan mampu. Tapi ketika kasih Allah mengalir di dalam diri kita, itu dia. Ketika kita telah merasakan sungguh-sungguh pengampunan Kristus, yang 9 jika dirupiahkan tadi, yang 9,6 triliun dosa-dosa kita telah diampuni oleh Kristus. Dia mati di kayu salib. Dihapuskan segala hutang dan dosa kita. Ketika kasih-Nya mengalir kepada kita, maka kuasa Roh Kudus sendiri yang akan memampukan saudara. Saudara tidak akan bisa, saya pun tidak bisa, setiap orang tidak akan pernah bisa dapat memberikan pengampunan yang sempurna kepada sesamanya. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ketika kekuatan Allah ada di dalam diri kita, ketika kita terkoneksi terus kepada Bapa yang di sorga, yang penuh pengampunan itu akan mengalir. Itu akan mengalir. Itu sebabnya Yesus bilang, kiranya kasih air kehidupan itu mengalir dari hidup kita kepada orang lain. Kiranya kasih sorga yang sudah mengalir di dalam diri kita juga mengalir kepada orang lain. Momen Natal ini, dalam bulan Desember ini, saya tidak tahu seberapa sakit yang sudah ditorehkan oleh beberapa orang, mungkin sepanjang tahun. Atau mungkin sudah 2, 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin ada yang puluhan tahun kita menyimpan luka. Ingat, hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta dibandingkan dengan 100 dinar, 9, triliun yang dihapuskan dibanding dengan 16 juta. Triliunan dosa kita. Mungkin saudara kita hanya beberapa dosa atau kesalahan yang dibuat kepada kita. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan saudara untuk memberikan pengampunan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada mertua, kepada anak mantu, ya kan? Kepada siapa lagi? Kepada ibu, kepada ayah, kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada atasan, kepada siapa saja. Standarnya adalah Anda menerima pengampunan, Anda akan mengampuni orang lain. Jika Anda tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, Anda tidak akan pernah dapat pengampunan dari saya. Hal yang sangat prinsip. Yesus mengajarkan ini kepada para murid, juga mengajarkannya kepada kita. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati hari ini. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Saya tahu beberapa kita mungkin begitu tersakiti oleh tindakan-tindakan orang lain, menorehkan sakit yang begitu dalam, yang begitu membekas. Saya ingin berdoa untuk saudara, luka yang ada padamu, jika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita dapat memberikan pengampunan kepada kita. Tundukkan kepala. Haleluya. Taruhlah tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa. Tidak mudah untuk kami, tidak mudah untuk saudara-saudaraku, tidak mudah untuk seluruh sidang jemaatmu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah menorehkan begitu luka yang dalam, begitu membekas, sangat menyakiti, sangat menyayat. Namun hari ini Engkau mengajarkan kami sebuah prinsip kerajaan sorga. Kami harus mengampuni orang lain supaya kami dapat pengampunan daripada surga. Tuhan, mampukan kami melewati masa-masa sulit dalam hidup kami selama kami ada di bumi ini. Harus berpapasan dengan orang-orang yang kerap kali menyakiti perasaan kami.
Mampukan kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas seluruh sidang jemaat-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu melimpahi hati, menguasai emosi, menguasai pikiran, menguasai perasaan seluruh sidang jemaat-Mu dan saudara-saudaraku seiman dimanapun mereka berada. Sehingga kami sungguh-sungguh seperti firman-Mu katakan, mendapatkan pengampunan dari Bapa di sorga karena kami mengampuni sesama kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami menerima pengampunan itu karena kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya percaya saudara semua diberkati. Amin. Nantikan untuk minggu depan kita kembali pada topik selanjutnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Lanjutnya apa saudara? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan mengajarkan ucapan dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Nantikan minggu depan. Semoga setiap firman Tuhan yang kita dengarkan ini membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin berakar, membuat kita semakin kokoh menghadapi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Haleluya.